Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kenalkan saya Rizal Adam Satria, ingin memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh penerapan peraturan transfer pricing terhadap kinerja keuangan PT Unilever Tbk. Nah, langsung saja kita mulai dengan mengenal lebih dekat apa sih PT Unilever Indonesia Tbk ini. Jadi PT Unilever Indonesia Tbk ini merupakan salah satu perusahaan barang konsumen terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini sendiri berdiri pada tanggal 5 Desember 1933 dan terdaftar di Bursa Efek ini dengan kode emiten UNVR sejak tahun 1981. Anda bisa mengakses informasi lebih lanjut mengenai perusahaan ini melalui situs resminya di https www.unilever.co.id. Nah, Unilever Indonesia ini memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam barang konsumsi dengan lebih dari 40 merek yang sangat dikenal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Perusahaan ini juga memimpin 12 kategori dari industri fast moving consumer goods atau FMCG di Indonesia. Nah, ini adalah logo Unilever yang kita kenal saat ini, yang sebenarnya ini telah digunakan sejak tahun 2004 dan mulai dipergunakan di Indonesia pada tahun 20 Februari 2005 di Indonesia. Selanjutnya mari kita bahas tentang latar belakang yang mendasari penelitian ini. Jadi pertama PT Unilever Indonesia Tbk ini sebagai perusahaan multinasional ini pasti memiliki peran sentral dalam perekonomian dunia. Keberadaannya ini sangat erat kaitannya dengan jaringan global dan transaksi lintas negara, menjadikannya subjek yang relevan untuk penelitian terkait perpajakan internasional. Dan seperti yang kita ketahui tadi, produknya itu sangat dekat. Jadi eh, erat kaitannya gitu dengan kita. Yang kedua adalah praktik harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dapat menimbulkan resiko penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau yang biasa kita kenal dengan istilah base erosion and profit shifting atau BEPS. Ini merupakan isu yang cukup krusial yang menjadi perhatian banyak otoritas pajak di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah PT Unilever sendiri sebagai perusahaan multinasional ini tentu saja memiliki transaksi dengan entitas afiliasi di luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan ini secara langsung ini pasti terdampak oleh peraturan transfer pricing yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, berdasarkan tinjauan pustaka nanti, ini penelitian sebelumnya ini belum secara spesifik menganalisis dampak langsung dari penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia, khususnya pada kasus PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, hal inilah yang menjadi celah dan urgensi dari penelitian yang saya lakukan ini. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa masalah penelitian. Yang pertama terkait transfer pricing, yaitu bagaimana penerapan transfer pricing yang ada di PT Unilever Indonesia Tbk. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami praktik transfer pricing internal untuk perusahaan. Kemudian terkait pengaruh, apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia terhadap profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya adalah apakah terdapat pengaruh signifikan penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia terhadap efisiensi operasional PT Unilever Indonesia Tbk. Yang selanjutnya adalah bagaimana perbedaan eh,
kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk sebelum dan sesudah periode implementasi peraturan transfer pricing yang signifikan di Indonesia. Untuk menjaga fokus penelitian, saya menetapkan batasan masalah sebagai berikut. Untuk lingkup penelitian, penelitian ini hanya akan fokus pada dampak penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia terhadap kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Kemudian rasio yang saya gunakan untuk kinerja keuangan dalam penelitian ini dibatasi pada rasio profitabilitas yang mencakup return on asset, ROA, return on equity atau ROE, dan net profit margin atau NPM. Untuk rasio efisiensi operasional, saya menggunakan total asset turnover atau TATO. Kemudian data yang digunakan ini akan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari PT Unilever Indonesia Tbk yang telah dipublikasikan. Kemudian untuk peraturan analisis peraturan transfer pricing akan difokuskan pada implementasi peraturan utama yang memiliki potensi dampak signifikan terhadap perusahaan. Dengan batasan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transfer pricing di PT Unilever Indonesia Tbk, kemudian untuk menganalisis pengaruh penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia terhadap profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk, kemudian menganalisis pengaruh penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia terhadap efisiensi operasional PT Unilever Indonesia Tbk, kemudian untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan, baik profitabilitas dan efisiensi operasional PT Unilever Indonesia Tbk sebelum dan sesudah implementasi peraturan transfer pricing yang signifikan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis ya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akademik di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan transfer pricing dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan multinasional di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai respons perusahaan terhadap perubahan regulasi perpajakan dalam konteks transfer pricing. Secara praktis, bagi PT Unilever Indonesia Tbk sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight empiris mengenai dampak peraturan transfer pricing yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategi dari perusahaan. Kemudian bagi Direktorat Jenderal Pajak, dapat menyediakan informasi untuk mengevaluasi efektivitas peraturan transfer pricing dan perumusan kebijakan perpajakan. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang potensi pengaruh regulasi transfer pricing terhadap kinerja keuangan perusahaan yang tentunya relevan untuk keputusan investasi. Sekarang kita masuk ke bagian metode penelitian, di mana jenis penelitian yang uh, akan digunakan adalah menggunakan kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan studi kasus pada PT Unilever Indonesia Tbk. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan PT Unilever Indonesia Tbk yang dapat diperoleh dari website BEI atau Bursa Efek Indonesia dan atau website resmi perusahaan. Kemudian untuk metode analisis, metode analisis yang digunakan ini adalah metode analisis deskriptif untuk menggambarkan tren serta uji beda seperti paired sample t-test untuk membandingkan rata-rata rasio kinerja keuangan sebelum dan sesudah implementasi peraturan transfer pricing. Untuk variabel independen, penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia ini akan diukur menggunakan variabel dummy 0 untuk periode sebelum implementasi signifikan dan 1 untuk periode sesudah implementasi yang signifikan.
Variabel dependennya ini adalah kinerja keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk yang diukur melalui rasio profitabilitas ROA, ROE, dan NPM, serta untuk rasio efisiensi operasional menggunakan total asset turnover atau TATO. Penelitian ini dibangun atas landasan metode ilmiah yang kuat, yaitu empirisme. Penelitian ini bergantung pada bukti empiris, yaitu data keuangan PT Unilever Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada rasionalisme, penalaran logis sangat penting dalam interpretasi data dan pembentukan teori melalui analisis statistik. Kemudian ada objektivitas, upaya untuk mengurangi bias pribadi akan dilakukan melalui penggunaan metode kuantitatif dan analisis statistik yang terukur. Kemudian ada sistematis, di mana penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang terorganisir dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Ukur di mana fokus utama penelitian ini adalah pada variabel yang dapat diukur dan dianalisis secara numerik, yaitu rasio kinerja keuangan. Kemudian verifikatif, metode penelitian ini akan didokumentasikan secara rinci agar memungkinkan replikasi atau verifikasi di masa depan oleh peneliti lain. Sekarang kita masuk untuk memberikan landasan teori yang kuat. Tinjauan pustaka ini mencakup beberapa konsep penting, di mana konsep perusahaan multinasional atau MNCS. MNCS ini di eh, konsep ini digunakan untuk memahami entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara dengan transaksi antar entitas afiliasi. Kemudian ada harga transfer. Harga transfer ini atau nama lainnya adalah transfer pricing, merupakan harga transaksi internal antar entitas afiliasi yang memiliki dampak pada alokasi laba dan basis pajak. Konsep ini memiliki potensi untuk menyebabkan BEPS jika tidak sesuai dengan Arm's Length Principle atau PKKU ya, dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada BEPS dan inisiatif dari OECD mempelajari proyek OECD yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan, termasuk pedoman transfer pricing. Selanjutnya adalah peraturan transfer pricing di Indonesia, mengkaji implementasi regulasi di Indonesia yang sejalan dengan inisiatif BEPS untuk memastikan transaksi sesuai mirip kewajaran dan optimasi penerimaan pajak. Kemudian ada kinerja keuangan, definisi dan pengukuran kinerja keuangan melalui rasio profitabilitas dan rasio efisiensi operasional. Kemudian penelitian terdahulu melakukan studi terhadap penelitian sebelumnya seperti Dharmapala dan Huang tahun 2017 yang membahas pergeseran laba dan investasi real sebagai respon pajak. Meskipun demikian, studi kasus spesifik PT Unilever Indonesia Tbk masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Metodologi penelitian eh, dalam penelitian ini melakukan pendekatan dan metode penelitian secara mixed methods, di mana penelitian ini akan mengombinasikan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan transfer pricing di Unilever dan kuantitatif untuk menguji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Kemudian ada metode studi kasus, di mana fokus pada PT Unilever Indonesia Tbk untuk pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Jenis dan sumber datanya data sekunder berupa laporan keuangan atau eh, annual report dari PT Unilever Indonesia Tbk. Kemudian ada dokumen peraturan perpajakan terkait transfer pricing, bisa dari DJP atau OECD. Kemudian ada literatur akademik terkait transfer pricing dan kinerja keuangan. Kemudian untuk variabel dan pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang eh, digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, di mana metode utama ini diterapkan dengan mengumpulkan dan menelaah laporan keuangan serta peraturan transfer pricing yang relevan. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengidentifikasi waktu implementasi peraturan signifikan dan mengamati perubahan pada rasio-rasio keuangan.
Kemudian ada variabel penelitian. Variabel independennya adalah penerapan peraturan transfer pricing di Indonesia. Variabel ini juga dengan variabel dummy, di mana nol menunjukkan periode sebelumnya implementasi dan satu menunjukkan periode sudah implementasi peraturan yang signifikan. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, ROA, ROE, dan NPM, serta total asset turnover atau. Untuk analisis data, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini akan digunakan untuk menggambarkan tren kinerja keuangan atau rasio-rasio tadi sebelum dan sesudah implementasi peraturan transfer pricing. Statistik deskriptif yang akan digunakan meliputi mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Uji statistik uji statistik atau uji beda digunakan untuk membandingkan rata-rata rasio profitabilitas dan efisiensi operasional sebelum dan sesudah berlakunya peraturan. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah uji normalitas terlebih dahulu. Jika data berdistribusi normal, maka akan digunakan paired sample t-test. Jika data tidak berdistribusi normal, maka akan menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, untuk seluruh analisis ini akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak seperti SPSS atau Microsoft Excel. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan dari harapan penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konsekuensi finansial dari regulasi transfer pricing pada tingkat perusahaan. Kemudian hasilnya juga diharapkan dapat memberikan dasar untuk memahami bagaimana perubahan regulasi transfer pricing di masa depan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan multinasional di Indonesia. Kemudian dari sisi perusahaan, penelitian ini dapat membantu PT Unilever Indonesia Tbk dan mungkin perusahaan MNCS lainnya untuk dapat mempersiapkan diri terhadap potensi perubahan regulasi dan memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul. Dan yang tak kalah penting, penelitian ini sangat berarti bagi Indonesia, khususnya pemerintah, khususnya lagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.